Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Amrillah. Saya dari Teknik Industri. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai proyek dari mata kuliah entrepreneurship, yaitu eh, membuat rencana bisnis. Di sini saya ingin berencana menjalankan bisnis, ya mudah-mudahan sampai ke implementasinya kelak nanti, yaitu berupa produk makanan. Makanan tersebut ialah pisang nugget. Pisang nugget adalah olahan pangan berbahan dasar pisang dengan menumbuk buah pisang, kemudian digoreng dengan tepung roti atau panir. Terlebih lagi, saya berencana menyiapkan pilihan variasi topping berbagai rasa sesuai keinginan konsumen, sehingga hal tersebut mampu menunjang inovasi produk untuk menarik daya beli konsumen. Topping yang digunakan nanti yaitu Nutella, coklat, strawberry, matcha, dan original, serta variasi lainnya di atas topping tersebut. Untuk bentuknya sendiri panjang dan berisi pisang yang dilumuri dengan tepung panir. Rasanya tentu saja manis dan gurih. Rasa-rasa tersebut banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Saya memilih pisang nugget bukan hanya karena rasanya yang lezat, tetapi juga karena proses produksinya yang cukup mudah dan bisa dijual dengan harga yang terjangkau berdasarkan ukuran pelajar dan juga mahasiswa. Pisang nugget ini dapat dijadikan pengganjal perut di pagi hari, khususnya bagi para pelajar dan mahasiswa yang memilih sarapan sehat tapi tetap hemat. Konsep ide bisnis. Yang pertama, strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini mencangkup dari beberapa hal, seperti lingkungan usaha, lingkungan pasar, rencana pemasaran. Lingkungan usaha, hal-hal yang menjadi pendukung dalam kegiatan wirausaha ini adalah yang paling utama lokasi usahanya. Selain dari segi lokasi, saya juga menjual pisang nugget dengan harga yang standar kantong mahasiswa yang cukup terjangkau. Oleh karena itu, saya bertekad untuk mengembangkan usaha pisang nugget ini karena menurut saya berwirausaha dengan berjualan pisang nugget adalah usaha kecil yang cukup menjanjikan. Lingkungan pasar. Jika melihat lingkungan pasar, pisang nugget adalah suatu jenis makanan ringan yang sangat banyak dijual di pinggir-pinggir jalan. Namun saya menyiasati dengan memunculkan ide-ide kreatif untuk berani tampil beda dengan wirausahawan lain. Saya berencana untuk berjualan pisang nugget dengan beberapa macam topping dan gerobak yang full musik. Kemudian selain itu juga membuka cabang-cabang pisang nugget di beberapa daerah yang banyak dengan anak sekolah. Rencana pemasaran. Dalam usaha pasti membutuhkan suatu pemasaran, baik dalam produknya, kemasannya, atau yang lainnya. Tidak beda jauh dengan yang lain, saya akan mencoba memasarkan pisang nugget melalui akun sosial media, yaitu seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp. Selain itu juga menawarkan ke warung-warung untuk ikut menjualkan usaha pisang nugget. Melayani sistem delivery untuk mempermudah penjualan di masa mempermudah penjualan dimanapun konsumen berada. Selanjutnya kepuasan pelanggan, kebutuhan di sini yang saya maksud ialah
saat santai dan berkumpul bersama rekan maupun keluarga merupakan momen yang cocok untuk sekedar melakukan sharing untuk melepas kepenatan setelah kesibukan sehari-hari. Kegiatan semacam inilah yang terasa lebih nikmat, yang terasa lebih ramai dan berkesan jika dibarengi dengan makan cemilan bersama. Cemilan yang sehat, salah satunya yang sesuai yaitu pisang nugget. Lalu kepuasan pelanggan. Pada kepuasan pelanggan ini saya menjunjung tinggi bagaimana produk yang saya jual kelak nantinya pelanggan merasa puas, baik dari segi rasa, segi pelayanan, dari segi harga, lalu tempat yang mudah dijangkau. Lalu ada inovasi. Inovasi tersebut meliputi dari beberapa aspek, baik itu produknya maupun saya berinovasi dari uh, yang banyak pesaing jual, mengadakan ide-ide baru dan diimplementasikan kelak nantinya. Lalu analisis SWOT-nya. Yang pertama, strength atau kekuatan. Yang pertama, kekuatan, harga. Harga yang terjangkau, banyak disukai dan praktis. Tentu saja di sini mengedepankan higien tanpa bahan pengawet. Karena yang kita ketahui pisang itu buah banyak kaya manfaatnya baik untuk tubuh. Dan untuk kedua, kelemahannya sendiri ialah mudah ditiru, mudah untuk dibuat sendiri. Penyimpanannya mudah basi karena makanan produk ini lebih nikmat langsung dimakan pas hangat-hangat, karena kalau terlalu lama kegurihannya itu akan berkurang. Lalu yang ketiga, peluang. Mudah dalam pemasaran, dicari khalayak ramai, alat dan bahan pun mudah ditemukan. Ancaman bertambah. Yang keempat, ancaman bertambahnya pesaing, varian topping yang sulit ditemukan. Untuk selanjutnya ialah ada problem itu sendiri ialah yang pertama, daya simpan lemah. Kenapa saya bilang daya simpan lemah? Karena produk ini ialah semakin terlalu lama, maka akan berkurang kegurihannya. Maka lebih nikmat untuk langsung dimakan, apalagi saat masih hangat-hangatnya. Yang kedua, mudah basi. Karena di sini saya tidak pakai bahan pengawet. Lalu yang ketiga, pesaing. Karena kenapa saya di sini bilang pesaing? Karena mudah untuk dibuat produk tersebut. Lalu bahan baku yang tidak stabil yang menjadi problem halnya. Lalu selanjutnya ada solusi ialah menyiapkan tempat yang strategis yang mudah dijangkau ditemukan. Lalu ada harga yang terjangkau namun
mutu, tetap berkualitas. Inovasi berkelanjutan. Inovasi berkelanjutan ini yang dimaksud ialah seperti produk yang terus berkembang. Ketika ada pesaing yang meniru, kita selalu inovasi, membuat hal-hal baru dengan ide-ide kreatif yang baru. Lalu memfasilitasi dimanapun konsumen berada. Apa sih yang dimaksud memfasilitasi dimanapun konsumen berada? Seperti saya menyediakan fasilitas untuk pesan online ataupun ojol yang kita banyak tahu, dan juga kita pemasaran via sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram. Lalu benefit, apa sih benefit atau keuntungan yang saya dapat? Yang pertama adalah mudah diproduksi. Cemilan yang banyak digemari karena cemilan produk ini rasanya manis, gurih. Lalu laba yang tinggi karena dalam memproduksi produk ini tidak terlalu banyak modal, tapi tentu saja laba yang tinggi tersebut balik lagi bagaimana kita menjual produk tersebut. Rencana, dengan kematangan rencana agar saya dapat keuntungan. Lalu dapat memenuhi permintaan pasar. Seperti sebelumnya yang saya sebutkan, seperti halnya lokasi saya menjual, lokasi tidak hanya sekedar lokasi saja, namun ada beberapa aspek yang menjadi bagaimana caranya produk kita mudah untuk ditemukan. Lalu yang terakhir, kesimpulannya, bisnis dengan bahan baku buah yang kaya manfaat, kegurihan, serta banyak pilihan varian rasa atau topping yang sesuai keinginan konsumen yang banyak digemari, bukan hanya anak muda saja, hampir dari semua kalangan, baik yang masih sekolah pelajar, anak kecil, ataupun orang tua. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila masih terbata-bata ataupun grogi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.